Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyuto Fitriani, NIM 14205066 dari kelas EKM 5. Di sini tujuan saya membuat rekaman audio ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata studi kuliah manajemen bencana. Nah, adapun di sini saya mengangkat salah satu topik yang saya ambil di salah satu video Portland PBS, yaitu yang bertemakan tentang poisoned waters atau air yang tercemar, tepatnya di perairan Amerika Serikat. Nah, jadi sebelumnya perairan Amerika Serikat ini sudah lumayan tercemar, akan tetapi semakin tercemar setelah lebih dari 3 dekade terakhir. Nah, pada saat itu pemerintahan Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang mengenai lingkungan seperti undang-undang air bersih dan undang-undang polusi udara, akan tetapi hal ini belum juga mampu membuat perairan Amerika cukup bersih untuk berenang ataupun memancing begitu. Nah, dalam video tersebut ada dua penyebab ikonik yang disorot, yaitu ada dua ikonik ya, ada dua ikonik yang disorot, yaitu yang pertama itu ada muara pesisir Puget Sound dan Teluk Chesapeake Bay. Nah, kedua perairan ini tentunya berada di Amerika Serikat. Nah, sebelum saya mengupasnya lebih lanjut, saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih poisoned waters ini sebagai salah satu tugas yang saya ambil. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri kita memiliki banyak aliran sungai. Nah, beberapa di antaranya seperti Sungai Citarum yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan mengalir dari Kabupaten Bandung hingga Karawang. Sungai Citarum ini juga termasuk dalam urutan 5 sungai terkotor di dunia. Miris bukan? Padahal selama ini kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu paru-paru dunia dan merupakan negara yang keragaman budayanya yang kaya dengan keragaman budayanya. Hal ini sangat-sangat kita sayangkan mengingat Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berkembang, yang tentunya masih banyak sekali permasalahan baik ekonomi maupun kesehatannya di sana yang belum berjalan dengan baik begitu. Nah, terlebih lagi dengan lingkungan yang kumuh, dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mereka tidak begitu aware terhadap lingkungan, seperti membuang sampah di sungai, dan bahkan di Indonesia ini banyak sekali sungai yang sudah tercemar gitu. Mayoritas masyarakat di Indonesia belum begitu, mereka mungkin tahu, akan tetapi mereka belum ada kesadaran untuk berhenti membuang sampah di sungai begitu, atau bahkan seperti industri pabrik yang berdiri di pesisir sungai juga mereka membuang limbah-limbah pabriknya itu juga ke aliran sungai, sehingga menyebabkan banyaknya sungai kita itu tercemar gitu. Seperti di daerah saya sendiri di Bengkulu, tepatnya di Tambak Penanjung, itu ada salah satu pabrik penambangan batu bara yang mereka itu membuang limbahnya ke aliran sungai, sedangkan waktu saya kecil itu aliran sungai di sana itu begitu sangat jernih, kami bahkan bisa menggunakannya untuk memasak. Akan tetapi di beberapa tahun berikutnya setelah berdirinya perusahaan tambang tersebut, air sungai kami bahkan sangat berubah spontan, bahkan airnya itu sampai berwarna hitam begitu. Jadi jangankan untuk kita konsumsi lagi, kita bahkan tidak bisa menggunakannya untuk mandi begitu kan, karena beberapa masyarakat di pedesaan kami itu masih banyak masyarakatnya yang belum memiliki sumur, sehingga mereka kalau ingin mandi begitu mereka sering pergi ke sungai untuk mandi begitu, atau seperti mencuci pakaian, mencuci piring, atau perabatan rumah yang lainnya begitu kan. Nah, baik, kembali lagi ke pembahasan.
Diketahui bahwa muara pesisir Pegatson dan Teluk Cespek ini menjadi perairan yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan pemerintah di Amerika Serikat itu sudah seperti memberikan pembatas di sekitar perairan Cespek Bay ini karena karena bukan hanya baunya yang tidak sedap, tapi dengan kondisi air yang sudah tercemar bahkan sangat berbahaya jika tersentuh oleh kulit kita. Sehingga pada waktu itu pemerintah membuat seperti pembatas di perairan Sungai Cespek Bay itu supaya masyarakat tidak mendekat atau menyentuh perairan di sana. Adapun dalam film dokumenter pada tahun 2009, koresponden Frontline Hendrik Smith meneliti penyebab mengapa begitu sulit untuk menjaga kebersihan perairan mereka. Nah, melalui beberapa wawancara dengan para ilmuwan, aktivis lingkungan, dengan eksekutif perusahaan-perusahaan dan warga yang rata-rata mereka terkena oleh dampak polusi tersebut. Smith mengungkapkan bahwa ancaman lingkungan yang berkembang tidak datang dari pencemar industri raksasa di masa lalu, akan tetapi dari beberapa bahan kimia seperti salah satu contohnya krim wajah, deodoran, obat-obatan, resep dan pembersih rumah tangga yang menumpukkan jalan mereka ke selokan, saluran air, dan akhirnya ke saluran air dan bahkan air minumnya di sana gitu. Ini kan tentunya sangat berbahaya sekali ya, bahkan sudah mencemari air sumber minumnya begitu ya. Nah, seperti pada dokumentasi video yang saya tonton, di sana memperlihatkan bahwa keadaan perairan yang terletak di Cespek Bay ini sudah sangat benar-benar tercemar. Bahkan tak hanya airnya yang sangat keruh, tapi akibat dari pencemaran tersebut membuat ikan kepiting bahkan tumbuh-tumbuhannya berkurang begitu ya. Akhirnya ini pun juga berdampak besar pada pendapatan para nelayan yang sebelum tercemarnya Sungai Cespek ini mereka bisa menghasilkan 20 juta gentong worcester per tahunnya, dibandingkan dengan saat ini yang keadaan Cespek Bay ini sudah sangat begitu tercemar dan pendapat mereka begitu menurun, bahkan mereka tidak mendapatkan 100.000 gentong per tahunnya gitu. Sedangkan kepiting ini merupakan merek terbesar di Cespek Bay itu sendiri, tetapi tangkapan saat ini sangat-sangat turun drastis, bahkan 50% per tahunnya sejak 25 tahun yang lalu begitu ya, sangat menurun setelah 25 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah turunnya peraturan undang-undang lingkungan yang pertama gagal, lalu pemerintah membuat peraturan undang-undang lingkungan yang kedua, itu undang-undang lingkungan baru begitu ya tepatnya di Amerika, yang diberlakukan seperti undang-undang air bersih, batas polusi yang ketat dan hukuman bagi yang melanggar. Adapun target yang diharapkan pada saat itu tahun 1983 sudah diharapkan bahwa perairan Cespek itu bisa kembali normal lagi gitu, bisa kembali bersih. Hal ini tentunya mendapat partisipasi yang sangat kuat dari Kongres. Akan tetapi sayangnya kebijakan ini tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden Nixon. Nah, dan apa yang dikatakan Nixon ini tidaklah sesuai dengan negara. Nixon tidak peduli dengan masalah yang saat itu terjadi. Salah satu penyebab darinya adalah bahwa dirinya tidak begitu mengetahui tentang lingkungan dan terus terang dirinya tidak terlalu ingin tahu tentang hal tersebut. Nah, Nixon ini menganggap bahwa udara yang kotor dan air yang tercemar itu bukanlah salah satu permasalahan utama. Padahal seperti yang kita tahu bahwa perairan Cespek ini sudah banyak mencemari perairan yang lain gitu ya. Nah, adapun permasalahan Cespek Bay ini jadi permasalahan Cespek ini juga mencemari jalur Sungai Potomac. Nah, terlebih berdampak Potomac yang telah berdampak buruk kepada masyarakat. Nah, bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Sungai Potomac itu merupakan sumber air bersih di 3 negara bagian tersebut. Nah, oleh dampaknya pencemaran pada tahun 1960-an, sungai di seluruh negeri di mana baunya itu sangat buruk dan sebagian
besar itu disebabkan oleh limbah yang tidak diolah dengan baik. Nah, bahkan airnya yang berbahaya bagi kesehatan. Saat itu pemerintah mengambil langkah utama untuk memodernisasikan kembali Potomac, sedangkan banyaknya sumber permasalahan yang menjadi sumber tercemarnya Potomac itu. Nah, salah satu sumber utama yang menjadi salah satu sumber utama pencemarannya Potomac adalah dataran biru. Nah, dataran biru ini merupakan pabrik pengolahan air limbah utama yang harus dimodifikasikan untuk memulihkan kualitas air di sungai di Teluk Potomac. Jadi Potomac ini telah dibanjiri banyak hektar ganggang tercemar dengan banyaknya hektar ganggang hijau yang disebabkan oleh kelebihan nutrisi dan kotoran manusia gitu kan, seperti fosfor dan nitrogen pengatur, dan itu memerlukan untuk memodernisasikan sungai Potomac tersebut memerlukan proses yang begitu mahal kan. Akan tetapi pada waktu itu setelah dilakukan beberapa riset dan penelitian didapatkanlah cara yang lebih ekonomis lagi untuk memulihkan sungai tersebut, yaitu dengan menghilangkan nutrisi biologis yang terdapat di perairan tersebut dengan memasukkan beberapa mikroorganisme yang mereka memakan nitrogen di lembah nitrogen dalam lembah yang tersebar di sungai tersebut. Nah waktu itu proses ini pemodernisasikan ini sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil dilakukan. Akan tetapi sayangnya pada masa Orde Baru tahun 1980 itu Teluk Cespek B ini kembali tercemar gitu. Nah kali ini salah satu penyebabnya yaitu karena banyaknya industri peternakan yang berdiri di sekitar perairan gitu. Salah satunya yaitu adalah peternakan ayam besar, di mana banyaknya kotoran unggas tersebut sampai ke parit hingga mencemari perairan tersebut, yang bahkan kotoran ayam itu melebihi jumlah kotoran manusia. Nah, RD mengatakan bahwa sangat penting menyelamatkan habitat perikanan dari kotoran hewan-hewan tersebut untuk menyelamatkan saluran air yang rentan seperti Sungai Potomac. Di Cespek B di Teluk Cespek B ini para pemerintah lingkungan juga mengemborkan model pembangunan ramah lingkungan baru gitu yang disebut dengan smart growth, yaitu seperti pertumbuhan cerdas gitu ya, tepatnya itu didirikan di Ellington Country. Nah alasannya pemerintah mendirikan growth smart ini untuk supaya meminimalisir terjadi pencemaran di Potomac gitu. Nah, jadi dari Ellington Country ini merupakan negara di daerah di bagian di daerah pesisir Potomac, itu merupakan salah satu negara otonomi terkecil di Amerika Serikat. Yang Ellington Country ini memfokuskan pada sekitar sektor sistem angkutan massal ya di Washington itu di Washington yang dikenai sebagai metro di setiap stasiun. Jadi growth smart ini merupakan kehidupan dengan kepadatan tinggi yang dikombinasikan dengan pembangunan serbaguna, retail, komersial yang perumahannya semua bercampur gitu. Nah, adapun upaya pemerintah untuk terus mencegah pencemaran air ini masih berlanjut. Bahkan saat ini growth smart ini masih terus berkembang, masih terus dikembangkan gitu ya di daerah Washington sana gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pencemaran air yang terjadi di Amerika Serikat gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.